Anak laki-laki itu hanya disiram air oleh dua preman. Dia ingin kedua preman itu datang ke depannya untuk meminta maaf. Kedua preman itu melihatnya sebagai anak kecil. Mereka dengan sinis melihat ke belakang. Kemudian salah satu preman itu berdiri dan melangkah maju. Dia ingin membuat anak itu membayar atas sikapnya yang sombong. Belum sempat dia menyelesaikan ancamannya. Anak laki-laki itu langsung menangkap alat vitalnya. Lepaskan! Jangan mendekat! Cepat, lepaskan! Geng Dong Shui. Apakah ini adalah geng yang baru didirikan? Di depanku, dia bahkan tidak menggunakan bahasa sopan. Sakit! Siapa yang bisa menyangka bahwa anak yang tidak takut pada preman ini? Di sekolah, dia malah dijadikan sasaran perundungan oleh teman-temannya. Setelah sehari penuh penyiksaan. Akhirnya, tidak tahan, dia memilih untuk melompat dari jembatan. Ketika melihat truk besar melaju ke arahnya, dia dengan tegas melompat ke bawah. Untungnya, di bawah jembatan ada seorang bos preman yang melihatnya tepat waktu. Dia menyelamatkannya. Yang mengejutkan adalah, bos hitam baru saja duduk. Sebuah truk besar datang lagi. Tapi itu tidak menabrak bos hitam. Tapi mengundang. Tapi ada yang besar. Namun ketika bos hitam terbangun, dia menemukan. Dia ternyata telah berubah menjadi sosok anak yang melompat dari jembatan. Awalnya dia mengira ini adalah mimpi. Sampai adik kecilnya, Dong Sui, datang mencarinya untuk meminta penjelasan. Dia baru menyadari ini bukan mimpi. Adik kecil membawanya ke depan altar jiwanya. Memintanya untuk meminta maaf kepada kakak Deba. Mengucapkan terima kasih atas pertolongan kakak. Deba tidak bisa menerima itu pada saat itu. Kalian bilang siapa yang mati? Siapa yang mengizinkan kalian mengadakan pemakaman? Saya tidak mati, saya masih hidup dengan baik. Adik kecil menganggap anak itu sedang menghina kakak. Marah dan ingin membunuhnya. Untungnya, ketua di samping tidak ingin menambah masalah. Dia segera menghentikan adik kecil itu. Saya bilang kamu pergi, bocah bau. Tanah kuburan itu. Kembalikan dan tukar uangnya. Saya akan kembali hidup lagi. Siapa yang meminta kamu kembali? Yang seharusnya kembali adalah kakak saya. Deba melihat situasi ini. Mengira bahwa dirinya dan anak laki-laki telah bertukar jiwa. Maka dia langsung menuju ruang jenazah untuk mencoba menukar jiwa kembali. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara menukar jiwa. Dia hanya bisa dengan putus asa memeluk tubuhnya sendiri. Berharap ada keajaiban yang muncul. Orang itu sudah meninggal. Baik berpegangan tangan maupun berpelukan tidak ada gunanya. Dia tidak akan kembali. Kecuali jika waktu bisa diputar kembali. Kecuali bisa kembali ke masa lalu. Begitu Deba mendengar, dia langsung teringat cara untuk menukar jiwa. Malam itu dia berlari ke jembatan. Dia dengan polos berpikir. Asalkan melompat sekali lagi seperti anak laki-laki, dia bisa kembali ke masa lalu. Tapi hasilnya, ketika dia terbangun lagi kali ini, tidak hanya jiwa tidak kembali, dia juga terluka di kakinya. Dia terburu-buru ingin mencari tubuhnya. Tapi dokter memberitahunya, 3 hari, karena dia telah koma selama 3 hari. Tubuh Deba sudah dikremasi. Sebuah upacara juga telah berakhir. Jadi sekarang dia hanya bisa hidup dengan tubuh anak laki-laki itu. Saat dia bingung tentang hal besar seperti bunuh diri anak laki-laki itu. Ketika dia bertanya-tanya mengapa keluarga anak laki-laki itu tidak datang menjenguk, seorang wanita masuk ke dalam ruang perawatan. Awalnya dia mengira wanita itu adalah ibu anak laki-laki itu. Apakah ibumu dan kamu punya pendapat tentangku? Departemen kami. Bukan, mengapa kalian berdua? Seolah-olah ingin menyiksaku. Tengah malam. Mengapa kamu ada di tempat itu? Ibumu yang menyuruhmu melakukan ini, kan? Apakah kamu pikir ketua tahu tentang hal ini? Apakah dia akan datang melihat kalian berdua? Apakah kamu melakukan ini hanya untuk mendapatkan perhatian? Setelah wanita itu mengeluh dengan keras, dia pergi begitu saja. Untuk lebih memahami situasi anak laki-laki itu. Deba mengambil tablet anak laki-laki itu. Setelah membuka kunci dengan pengenalan wajah. Begitu dibuka, itu adalah jurnal yang ditulis oleh anak laki-laki itu. Dia mengetahui dari buku harian. Anak laki-laki itu bernama Rong Li. Anak laki-laki itu Song Lisian. Alasan dia ingin bunuh diri semua karena telah lama mengalami perundungan. Awalnya, preman sekolah memaksanya mencuri minuman di rumah. Kemudian dia juga dipaksa untuk mencuri perhiasan di rumah. Ketika dia mengatakan tidak ada yang bisa dicuri di rumah, preman sekolah itu memintanya untuk mencuri rokok di toko. Selama dia tidak patuh, dia akan mendapatkan pukulan yang keras. Di dunia gelapnya, teman sekelasnya, Si Jing, adalah cahaya dalam hatinya. Dia selalu ingin berteman dengan Si Jing. Namun, saat dia melihat Si Jing, dia tertangkap oleh preman sekolah. Preman sekolah itu menyebarkan rumor bahwa dia adalah penguntit. Ini membuatnya yang sudah tidak punya teman semakin sulit untuk mendapatkan teman. Seiring waktu, dia akhirnya tidak tahan dan memilih untuk bunuh diri. Deba setelah membaca buku harian anak laki-laki itu tidak bisa menahan kemarahan di dalam hatinya. Dia marah dan langsung memecahkan tablet itu. Baiklah, akhirnya saya mengerti. Mengapa jiwa saya bisa masuk ke tubuhmu? Saya harus pergi ke sekolah, pinjam tubuhmu sebentar ya, untuk menunggu kamu kembali, kan? Agar bisa hidup normal saat kamu kembali. Bisa menjalani kehidupan normal. Saya akan mengalahkan mereka semua. Deba segera mengemas barang dan kembali ke rumah Lisian. Begitu masuk rumah, ada seorang wanita yang mendekat dan peduli. Sepertinya dia adalah pembantu. Dari pengasuh, diketahui. Wanita yang mengeluh di ruang perawatan itu adalah sekretaris ketua. Ibu yang mahal. Berbaring di sofa adalah ibunya. Saat makan, dia bertanya kepada pembantu. Mengapa ibunya tidur di ruang tamu? Pembantu berkata sejak dia mengalami kecelakaan. Sekretaris sering datang ke rumah. Setiap kali datang, dia membawa banyak alkohol.
Dia curiga sekretaris memiliki niat buruk. Ingin membuat Ibu Li Xian bergantung pada alkohol. Karena Li Xian adalah anak haram dari ketua. Dia juga satu-satunya anak ketua. Ditambah lagi, istri ketua baru-baru ini dirawat di rumah sakit. Dikatakan bahwa waktu yang tersisa sudah tidak banyak. Jika istri ketua meninggal, Ibu Li Xian kemungkinan besar akan menjadi istri ketua yang baru. Sekretaris melakukan ini pasti karena takut Ibu Li Xian naik jabatan. OK Construction adalah salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di negara kita. Jika ketua tidak datang, sekretaris akan memegang kekuasaan besar. Sopir yang ditugaskan kali ini mengawasi ibumu sepanjang hari. Benar-benar tidak tahu apakah ibumu akan tanpa sadar. Aduh, kamu baru keluar dari rumah sakit. Saya terlalu banyak bicara. Dari sini terlihat bahwa situasi Li Xian dan ibunya sangat berbahaya. Tapi ini tidak ada artinya bagi Deba yang telah berkecimpung di dunia hitam selama puluhan tahun. Itu tidak dianggap masalah. Karena Deba ingin Li Xian menjalani kehidupan normal. Maka harus mulai berubah dari awal. Jadi dia pergi ke salon untuk memotong rambutnya menjadi gaya pelajar. Dan mengganti seluruh pakaiannya. Kemudian pergi ke perpustakaan. Saat sedang berjalan-jalan, seorang anak laki-laki menabrak tongkatnya. Maaf. Aduh, sungguh. Perhatikan lebih baik lain kali, ya. Ternyata anak laki-laki ini adalah Seong Kyung. Karena rambut panjang Li Hyun menutupi setengah wajahnya. Dia tidak pernah melihat dengan jelas seperti apa Li Hyun sebenarnya. Ditambah lagi, Li Hyun menganggapnya sebagai orang asing. Jadi, ketika melihat anak laki-laki yang mirip Li Hyun di depannya, dia tidak berani mengenali. Tapi saat hari sekolah dan guru memanggil nama, Seong Kyung baru tahu bahwa dia adalah Li Hyun. Seluruh kelas juga melihat wajah asli Li Hyun untuk pertama kalinya. Mereka semua mulai membicarakannya. Dia adalah Song Li Hyun. Apakah dia Song Li Hyun yang saya kenal? Benarkah? Apakah dia memang terlihat seperti ini? Sangat tampan. Begitu guru pergi, pemimpin sekolah berdiri dan mendekati Li Hyun. Dia bertanya kepada Li Hyun mengapa tidak membalas pesannya. Kamu juga merindukanku. Apa? Aku sangat merindukanmu. Jelas sekali dia terlihat tidak beres seperti ini. Menarik ketidakpuasan dari preman sekolah. Jadi, preman sekolah memanggil pengikutnya untuk bersiap-siap mengintimidasi Li Xian. Tapi Li Xian sama sekali tidak menganggap anak-anak yang belum tumbuh rambut ini. Serius. Pengikut bahkan tidak percaya Li Xian masih bisa tersenyum. Preman sekolah melihat Li Xian yang angkuh. Semakin marah. Saya jatuh dari jembatan layang. Kamu yang mendorongku, kan? Jelas-jelas kamu yang jatuh. Kenapa menyalahkanku? Hei, kamu menyiksaku seperti itu. Aku sama saja dengan didorong olehmu. Aku adalah preman sekolah yang kamu bunuh. Anak nakal. Lepaskan. Li Xian meminta mereka untuk cepat menyelesaikannya. Si rambut kuning yang pertama kali menyerang. Li Xian dengan mudah membalas serangan. Bau anak kecil. Tidak bisa jatuh. Jika itu tubuhku, dia bahkan tidak cukup untuk satu pukulan. Mendengar kamu menyuruh kami untuk menyerang lebih dulu, aku jadi takut. Aku bahkan mengira dia sudah menjadi orang lain. Aku tidak akan membiarkanmu menggangguku. Aku adalah wakil kedua dari sekte 7 bintang, Jin Deba. Sungguh menjengkelkan, sangat lambat. Tendangan ini langsung membuat Li Xian pingsan. Ketika dia bangun lagi, Sejing muncul di hadapannya. Dia melihat Li Xian terluka. Dia membawa Li Xian ke ruang medis untuk mengobati lukanya. Sambil mengobati lukanya, dia mempertanyakan Li Xian. Kenapa di perpustakaan berpura-pura tidak mengenal diriku? Bukankah mereka adalah teman baik? Li Xian segera menjelaskan bahwa dia terjatuh dari jembatan dan terluka di kepalanya. Kehilangan banyak ingatan. Tapi ini sama sekali tidak bisa menipu Si Jing. Sebenarnya mereka sama sekali bukan teman. Si Jing sengaja mengatakan ini untuk menguji Li Xian. Bukankah kamu pernah mengancamku? Pada hari hujan, kamu datang ke rumahku dan berkata jika tidak melakukan sesuai yang kamu katakan, kamu akan memberitahu semua orang tentang sifat asliku. Apakah dia berbicara tentang hari ketika Song Li Xian jatuh dari jembatan? Apakah hari itu bertemu dengan Chai Sekyung? Saya lebih memahami sifat Song Ri Hyun dibandingkan orang lain. Karena Song Ri Hyun telah mengawasi saya selama hampir 2 tahun. Mengawasi saya dari jarak yang sangat dekat. Ri Kyung tiba-tiba teringat. Catatan tersebut hampir sama dengan apa yang dikatakan Sekyung. Sekyung juga berkata kepada Ri Hyun, jangan berpikir bisa lolos dengan alasan amnesia yang buruk ini. Meskipun tinggi badannya, bentuk tubuh dan penampilannya persis sama dengan Ri Hyun. Tingkah lakunya juga tidak bisa menipu orang. Kamu bukan Song Ri Hyun, kan? Orang bisa berubah ketika menghadapi hal besar. Meskipun menghadapi hal yang sangat besar, orang tidak akan berubah. Semua orang pasti akan berubah. Ketika kamu mencapai usiaku, kamu akan mengerti. Bukankah kita sebaya? Orang tuaku baru mendaftarkan akte kelahiran saya sangat terlambat. Ri Hyun takut semakin terjebak, segera menghentikan topik tersebut. Namun, penampilannya di kelas olahraga tetap mengungkapkan dirinya. Dia menyelesaikan lompat kuda yang sulit yang tidak mungkin dilakukan oleh Ri Hyun. Tidak bisa dilewati. Dia menyelesaikan lompat kuda yang sulit yang tidak mungkin diselesaikan oleh Li Xian. Dan di hadapan pujian guru, dia juga terus-menerus memuji guru. Perlu diketahui bahwa Li Xian jarang berbicara. Apalagi memuji guru. Ini membuat Shi Jing semakin yakin dengan pemikirannya. Setelah pelajaran olahraga, Li Xian menemukan bahwa sekretaris tiba-tiba datang ke sekolah. Dia segera mengejar dan menarik sekretaris ke tempat yang sepi.
Bertanya kepada sekretaris mengapa dia tiba-tiba datang ke sekolah. Ternyata dia telah menghabiskan banyak uang dengan kartu kredit tanpa batas. Sekretaris ingin membatasi pengeluarannya. Jadi dia datang ke sekolah untuk mengatur berkasnya. Bersiap untuk mengirimnya ke sekolah asrama. Apakah ini maksud dari ketua? Ah, orang tua ini begitu pelit. Hanya menghabiskan sedikit uang sudah mengeluh. Sebelumnya dia bahkan berpura-pura untuk memohon padaku. Sekarang bahkan tidak berpura-pura lagi. Apakah sekarang dia memutuskan untuk bertindak sembarangan? Jika aku benar-benar bertindak sembarangan, kamu tidak mampu menanggungnya. Kamu ini tidak tahu berterima kasih atas pengasuhan, masih berani membantah. Apakah kamu yang membesarkan anak ini? Dengar-dengar, istri ketua hampir tidak bisa bertahan lagi. Jika istri sah meninggal, posisinya akan menjadi milik ibuku. Jadi kamu jadi panik. Jika ingin berkuasa dan berbuat sesuka hati, silakan lanjutkan. Memanfaatkan kesempatan ini, aku juga bersiap untuk menjadi anak ketua. Kemana aku pergi, itu adalah keputusanku, bukan kamu. Li Xian selesai berbicara, menarik kacamata hitam sekretaris dan melemparkannya ke tanah. Li berkata di tanah, Li Xian selesai berbicara, menarik kacamata hitam sekretaris dan melemparkannya ke tanah. Lalu menginjaknya hingga hancur. Dan memperingatkan sekretaris jika dia muncul lagi di sekolahnya. Maka nasib sekretaris akan sama seperti kacamata hitam itu. Ini membuat sekretaris sangat marah. Dia segera mengatur anak buahnya untuk menyerang Li Xian. Tak disangka, anak buah ini ternyata adalah Dong, mantan anak buah Deba. Sejak pertukaran jiwa, Li Xian dengan sifat akrabnya yang alami. Dengan cepat akrab dengan teman-teman perempuan yang sebelumnya tidak pernah diajak bicara. Menjadi akrab. Saat mereka sedang asyik berbincang, Si Jing tiba-tiba muncul dan mengganggu mereka. Jadi, apa arti belajar murni? Benar-benar tidak ada habisnya. Murni simbol merek dagang terdaftar. Bukankah itu hanya waktu untuk belajar murni? Apakah Li Xian masih tidak tahu arti belajar murni? Tapi mengapa saya selalu merasa dia tidak tahu? Bagaimana bisa tidak tahu? Tentu saja tahu. Ini belum selesai. Si Jing sengaja menjela saat menjelaskan soal kepada Li Xian. Siapa nama aslimu? Rubah ini. Apakah kamu datang ke kelas malam hanya untuk ini? Karena saya adalah Song Li Xian, tidak ada yang bisa menipu saya. Bukan berarti tidak tertipu. Karena saya adalah Song Li Xian, tidak ada yang bisa menipu saya. Salah tekan. Konstitusi yang sebenarnya. Tidak akan melihat saya dengan tatapan seperti itu. Li Xian benar-benar tidak bisa mengerti. Mengapa si Jing terus-menerus mempermasalahkan identitasnya? Malam itu, Seok Jin bermimpi tentang Li Hyun yang mengancamnya. Tolong bantu saya. Jika itu kamu, pasti bisa melakukannya. Saya tidak mau. Maka saya juga akan orang lain tentang sifat aslimu. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Karena semuanya adalah kebohongan. Hari itu, tidak tahu apa yang membuat Seok Jin begitu takut. Setelah Li Hyun terakhir kali dipukuli oleh preman sekolah, dia menyadari bahwa tubuhnya benar-benar lemah. Dia pun mulai menjalani pelatihan yang ketat. Untuk benar-benar terbebas dari perundungan. Pertama-tama, harus meningkatkan kondisi fisik. Pada hari itu, setelah berolahraga, Li Hyun pergi ke pemandian untuk mandi. Dia bertemu dengan dua preman geng yang sombong. Setelah mengajari kedua preman itu, saat dia keluar dari pemandian, dia bahkan memberi mereka masing-masing 2 lembar uang. Hati-hati di jalan, kakak. Li Hyun baru saja pergi. Adik Deba, Pangge, datang bersama preman sekolah dan pengikutnya.